Malam Bang, kan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum catatan kita yang kedua. Nah, oke, jadi praktikum catatan kita yang kedua ini kita nulis dulu. Nah, praktikum model catatan kita yang kedua ini dengan topik problem solving by searching. Nah, di sini tujuan praktikumnya memahami cara memformulasikan sebagai masalah agar bisa diselesaikan oleh alien cerdas, lalu mengimplementasikan representasi dari state space, lalu mengimplementasikan algoritma pencariannya, lalu menganalisis hasilnya. Nah, di sini pada praktikum ini kita diberikan beberapa tutorial ya, jadi kita harus mengikutinya. Yang pertama langkah satu ini memformulasi masalah dan merepresentasi state space. Nah, ini saya sudah buat latihan. Yang pertama kita impor dulu Hepkey-nya. Ini impor Hepkey ini adalah library untuk mengimplementasikan priority queue untuk UCS. Nah, lalu pertama kita di sini langkah yang pertama itu kita buat kita disuruh membuat ini map grabnya. Nah, map grab di sini berisi jarak antar kota. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kotanya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kota yang dituju. Nah, misalnya saya jelaskan yang baru satu aja ya. Nah, di sini jadi berarti dari San Francisco ke Los Angeles itu jaraknya 100, ke dari San Francisco ke Portland itu 151, dari dari San Francisco ke Salt Lake City itu 156. Nah, kan tadi kan San Francisco ke Los Angeles 100. Nah, jadi Los Angeles ke San Francisco juga 100. Nah, ini adalah juga Portland. Kita lihat Portland. Nah, Portland ke San Francisco itu 151. Nah, lalu kita lihat, kita buktikan ya, San Francisco ke Salt Lake City. Salt Lake City di sini. Nah, Salt Lake City ke San Francisco itu 156. Nah, berarti sesuai ya. Lalu selanjutnya kita disuruh, nah, selanjutnya kita disuruh menggunakan state space yang ada untuk kota-kota itu. Nah, kita representasikannya dalam bentuk Python menggunakan struktur data dictionary sebagai sebuah graf. Nah, setelah menjalankan itu, kita disuruh ini adalah def uniform cost search. Jadi ini adalah algoritma. Nah, di sini algoritmanya ini kita dibuat di sini. Kita menggunakan map graph dan fungsi uniform cost search yang telah kita buat untuk menyelesaikan sebuah masalah spesifik. Nah, di sini masalahnya mencari rute terpendek dari San Francisco ke Chicago. Nah, jadi dari San Francisco ke Chicago itu rute terpendeknya apa? Nah, lalu di sini selanjutnya kita disuruh buat eksperimen dan latihan. Nah, di sini kodenya tampilkan hasil, pet cost, start goal. Nah, ini rute terpendek. Nah, lalu di sini kalau kita play, nah, jadi ini yang pertama ini kita dibuat lagi. Ini kan kita mencari ini start node-nya dari San Francisco, goalnya ke Chicago. Nah,
Jadi code ini bertujuan untuk men- mencari rute yang paling pendek, jarak yang paling pendek dari San Francisco ke Chicago itu. Nah, lalu di sini setelah outputnya keluar, hasil pencariannya rute terpendeknya itu adalah sebanyak 577 kilometer ya. Nah, petnya itu atau jalan yang dilalui yaitu San Francisco langsung ke Salt Lake City, lalu siap itu ke Denver, lalu ke Kansas City dan ke Saint Louis dan akhirnya ke Chicago. Nah, lalu kita di sini di model praktikumnya ini kita dibuat mencari rute terpendek dari Boston ke Denver. Nah, pertama dari Boston ke Denver ini, nah nih legend satu cari rute utama dari Boston ke Denver. Nah, jadi petnya ke dari Boston ke Denver itu adalah yang pertama ke Boston, lalu ke New York, lalu ke Petersburg, lalu ke Chicago, lalu ke Saint Louis dan Kansas City, dan akhirnya ke Denver. Nah, sementara total costnya itu adalah 564. Nah, di sini algoritma UCS-nya mulai dari kota Boston. Nah, itu dari Boston hanya ada satu jalur langsung, yaitu menuju Chicago dengan jarak 983 kilometer. Nah, tapi dari Chicago itu ada beberapa kemungkinan kita bisa ke Los Angeles 215 kilometer, kita langsung bisa ke Denver 1000 kilometer atau ke Boston. Nah, kalau ke Boston itu sementara itu kita kembali lagi sebanyak 983 kilometer. Nah, di sini maka algoritma code-nya bekerja dan menemukan biaya dengan total terkecil yaitu Frontier. Nah, di sini jalur dari Boston ke Chicago itu dimasukkan ke Frontier karena itu 983. Sementara dari Chicago, UCS memperluas ke Denver dengan tambahan 1000 kilometer sehingga totalnya menjadi 1000 kilometer tambah 983 yaitu 1983. Nah, di sini UCS juga menghasilkan melihat jalur Chicago ke Los Angeles, tapi itu menghasilkan biaya yang jauh lebih besar yaitu 2998. Nah, karena di sini tadi tugasnya itu menemukan rute paling cepat. Nah, dengan biaya terkecil, nah lalu ia memilih jalur ke Denver. Hasil akhirnya ada dari Boston, langsung itu Boston, New York, Petersburg, langsung ke Chicago. Dari Chicago itu ke Denver. Nah, Chicago ke Denver melewati Saint Louis dan Kansas City. Lalu di sini di pada praktikum yang kedua, maka sahabatnya ini. Latihan yang kedua kita menambahkan state kota baru. Nah, menambahkan state kota baru ini yang pertama kita buat ini tambah kota Miami. Jadi dia akan nge-update map grabnya. Ini Miami Washington itu 95. Sebaliknya juga Washington Miami juga 95 kilometer. Nah, di sini langkah pertama ini dari selanjutnya ini nanti jika kita menjalankan ini maka hasilnya adalah petnya dari New York, Washington ke Miami dengan total costnya 171. Lalu kita lanjut ke tree search tree. Nah, pada search tree ini kita diminta untuk membuat ini. Saya tunjukkan saja.
Nah, yang pertama kita uh, form collection import DQ. Padahal tadi kita itu tadi queue untuk implementasi priority queue. Sekarang kita mengimport DQ-nya. Nah, lalu setelah masuk, nah kita buat ini dev ini implementasi konsep research menggunakan BFS. Nah, lalu selanjutnya pada langkah yang ketiga ini setelah kita menulis code-nya, ini dibuat kita memulai mendefinisikan graph dan memulai pencarian dari A ke G. Nah, setelah itu kita buat pemanggilnya. Nah, kita bereksperimen, kita buat dulu tree search-nya dari A ke D. Nah, sementara A ke D itu yang iterasi pertama mengambil pet A. Nah, kalau iterasi kedua itu dia mengambil, kan tadi kan A udah. Berarti dia akan melanjutkan ke B. Lalu iterasi ketiga mengambil A ke C. Iterasi keempat mengambil A ke B lalu ke D. Nah, di D ini tujuannya ditemukan. Maka hasil eksperimennya A ke B ke D. Nah, di sini research berhasil menemukan solusi dengan menjelajah node secara sistematis. Jadi node-node yang di atas ini dia akan masuk ke dalam node ini satu persatu. Nah, selanjutnya kita ke langkah eksperimen yang kedua. Nah, eksperimen yang kedua ini dari sama juga, tapi yang di atas itu struktur pohon, sementara ini enggak. Nah, lalu di sini kita memulai research BFS dari A ke D. Nah, di sini yang pertama mengambil pet A, lalu yang kedua A ke B, yang ketiga A ke B ke C, yang keempat A ke B ke C, lalu kembali lagi ke A. Lalu yang kelima itu A ke B ke C, lalu ke D. Nah, di D ini kan tujuannya ditemukan, maka jadi hasil eksperimen itu berhasil. Jadi algoritmanya terus mengunjungi A ke B dan ke C berulang kali dengan karena adanya siklus looping. Nah, selanjutnya pada praktikum ini makanya kesimpulannya menjadi tree search adalah implementasi langsung dari ide dasar eksplorasi pohon pencarian. Lalu algoritma ini bekerja dengan baik pada masalah state space yang benar, berbentuk pohon atau tanpa siklus seperti yang ditunjukkan eksperimen satu. Nah, kelemahan fatal dari tree search ini ketidakmampuannya menangani state berulang seperti yang ada eksperimen 2 itu, jadi dia akan terjebak ke dalam siklus tak terhingga. Jadi dia muter-muter terus atau infinite loop. Nah, di sini keempat ini batasan ini menunjukkan mengapa dalam praktik diperlukan algoritma yang lebih canggih seperti graph search yang menggunakan explore set untuk mengingat node yang infinite. Nah, di sini kita diberikan tugas untuk mengeksplor contoh graph. Nah, di sini yang contoh graph ini yang pertama ini mengimpor modul HapKey. Nah, di sini yang menyediakan priority queue sederhana. Nah, lalu kita dipakai supaya Frontier ini selalu mengembalikan entry dengan biaya total cost. Nah, di sini yang kecil terlebih dahulu, lalu selanjutnya di sini ini def uniform coaster sini mendefinisikan fungsi UCS. Nah, di sini grafnya ini, nah ini adalah peta representasi dari graf, yaitu start city sama dengan titik awalnya dan goal city sama dengan tujuannya. Nah, lalu dia ngeprint. Nah, selanjutnya kita masuk ke frontier. Frontier. Nah, frontier ini adalah antrean prioritas yang menyimpan tuple
Tabel yang menyimpan tabel yang disimpan di sini yaitu total cost dan pet list. Nah, di awal kita masukkan 0 dan Star City. Nah, biaya 0 ini dan petnya hanya berisi di kota awal. Lalu di sini dia akan menyimpan cost di posisi pertama, penting agar heap memprioritaskan cost terendah. Nah, di sini kita masuk ke explore. Nah, di explore-nya ini yang saya drag. Di explore-nya ini menyimpan kota-kota yang sudah dibuka atau ditandai. Nah, tujuannya ada yang explore ini mencegah eksplorasi ulang sehingga proses pencariannya dapat dipercepat. Lalu di sini juga ngeprint. Nah, di sini ngeprint hanya output ke konsol agar saat jadi dia akan ngeprint tujuan dan goal city-nya ditemukan. Lalu Wild Frontier ini lagi. Nah, di sini loop utama selama masih ada kandidat pet di Frontier, maka dia akan meneruskan eksplorasinya. Lalu di sini ada cost pet. Nah, cost pet ini mengambil entry dengan cost terendah dari Frontier. Lalu karena kita menyimpan cost sebagai elemen pertama, maka happy itu otomatis memberi yang paling murah. Selanjutnya ke current city. Nah, di current city ini adalah node terakhir dari pet di posisi kita sekarang. Lalu jika kota ini diproses sebelumnya, dia akan melewati. Nah, langsung saja ke hasilnya. Di hasilnya ini terdapat contoh grafnya ini dari asrama ke laboratorium. Nah, jadi pertama kita akan mencari frontier itu asrama kan 0. Explore-nya juga 0. Nah, jadi dia akan ngepop asramanya. Lalu dia dapat expand-nya bisa ke kantin sebanyak 200. Cost-nya 200 cost ke perpus 400. Nah, dia akan menyimpan dia ke kantin dulu. Karena yang di kantin itu 200. Lebih kecil daripada yang langsung ke perpus. Nah, sementara itu lalu dari asrama ke kantin, dia ngepop lagi. Dia nge-explore ke gedung kuliah itu 250. Dia mau explore ke asrama lagi, tapi asrama itu kan sudah dieksplor. Nah, jadi dia nge-push lah di 200 itu tambah 250 itu. Jadi dia akan pergi ke asrama, kantin, dan gedung kuliah. Nah, di gedung kuliah ini dia nge-explore lagi sehingga dapat gedung kuliah ke laboratorium itu sebanyak 150. Jadi itu ditambah jadi total costnya adalah 750. Nah, laboratorium sudah ditemukan berarti itu goal sudah ditemukan. Maka hasil akhirnya adalah dari asrama ke lab itu yaitu pertama ke asrama dulu, lalu ke kantin, ke gedung kuliah, ke laboratorium. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke contoh tree. Nah, di tree ini tujuan mengimpor DQ. Dan sini yang pertama ini mendefinisikan fungsi tree search BFS. Nah, di sini graf ini struktur grafnya dia direpresentasikan dengan dictionary, lalu start ini node awalnya dan goal adalah node tujuan. Nah, kita masuk ke frontier. Nah, frontier yang di sini ini adalah antrian yang menyimpan pet jalur, bukan cuma node. Nah, kita mulai dengan pet start. Lalu artinya jalur hanya berisi node awal. Lalu frontier pertama kali itu adalah mulai. Lalu ini adalah while frontier ini loopnya ya. Lalu petnya ini adalah dia mengambil pet paling depan dari frontier itu.
Ini kan yang ini first in first out. Misalnya awalnya mulai, lalu nanti kita bisa mulai di bawah 5 kilometer. Selanjutnya ke node pad min 1 ini mengambil node terakhir dari pad, yaitu posisi sekarang. Nah, selanjutnya ada goal test. Nah, if node sama dengan goal ini berarti return padnya jika node sekarang sama dengan jumlah dengan tujuan, maka pencarian selesai. Lalu dia akan mengembalikan ke pad sebagai jalur yang ditemukan. Nah, ini expand ekbor ini for neckboard ini kalau belum goal tadi, yang di goal test ini kalau belum ada, kalau belum sama berarti dia akan nge-expand node sekarang. Lalu dia akan mengambil semua tangga dari anak node. Lalu uh, selanjutnya new pad. Nah, new pad ini membuat pad baru dengan menambahkan neckboard ke pad sekarang. Lalu Frontier Append ini memasukkan new pad ke Frontier agar bisa dieksplorasi di giliran berikutnya. Lalu nge-return none. Ini jika Frontier sudah habis tetapi goal tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan none. Berarti tidak ada jalur yang ke goal dalam jalur yang ketujuannya dalam graf ini. Lalu ini punya dua cabang yaitu kurang dari 5 kilometer dan lebih dari 5 kilometer. Nah, kalau kurang dari 5 kilometer itu jalan kaki, sementara lebih dari 5 kilometer itu naik motor. Nah, lalu jalan kaki dan naik motor adalah daun yang tidak punya anak. Jadi ini representasikan graph tree-nya ya. Lalu di sini kita diminta untuk BFS mencari jalur mulai ke motor. Nah, di sini pertama kita buat frontiernya ini kan mulai. Nah, kita mulai ini kita nge-expand dulu. Mulai ke motor ini expand ke kurang dari 5 atau kurang dari 5 kilometer atau 5 kilometer. Nah, di sini di front tire-nya ini s- lalu kita buat dua-duanya dulu. Lalu kita ambil yang kurang dari 5 kilometer itu jadi jalan kaki dan lebih dari kilometer itu jadi naik motor. Nah, di sini jadi di sini kan karena ambil mulai lalu di di atas 5 kilometer sehingga dia naik motor. Nah, di sini maka golnya ditemukan yaitu si motor. Nah, di sini kesimpulannya BFS itu berhasil menemukan pet. Lalu artinya jika jaraknya lebih dari 5 kilometer itu transportasi motor, jika kurang itu jalan kaki. Lalu BFS bekerja level demi level sehingga jalur yang ditemukan adalah jalur terpendek dengan sejumlah langkah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.